berjihad di jalan Allah atau dalam keadaan-keadaan yang betul-betul darurat sifatnya, maka baru Nabi SAW tidak melakukan sholat malam. Kemudian di antara salah satu kisah yang paling indah di kuatul Islam adalah ketika Nabi SAW sholat malam dan Nabi SAW membaca ayat yang berkaitan dengan umat-umat sebelumnya. Karena memang di dalam Al-Quran itu banyak sejarah, terutama tentang umat-umat sebelumnya, tentang para nabi sebelumnya, dan juga tentang para rasul sebelumnya. Dan salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan kepada Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di akhir surat Hud, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu bagaimana kejadian yang terjadi kepada para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya. Linusabbit, agar kami memberikan kekuatan kepada hatimu. Karena biasanya dengan kita mendengarkan cerita, maka kita akan semangat dan ingin meniru serta mencontohnya. Dan cerita yang paling indah tentunya adalah cerita Nabi SAW, cerita para sahabat. Itu merupakan di antara cerita yang paling indah. Sehingga kalau ada di antara kita yang ingin dan suka bercerita, maka jangan jauh-jauh dari cerita Rasulullah SAW. Makanya Zainal Abidin, salah seorang cucu Nabi SAW menyebutkan, kami mengajarkan anak-anak kaum muslimin, kami ajarkan anak dan keturunan kami tentang sejarah Nabi sebagaimana kami ajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Karena tidak mungkin ada cerita yang paling bagus kecuali cerita Nabi SAW. Kita jauhkan dari cerita-cerita yang lain, apalagi cerita yang tidak ada sanad, cerita yang berbentuk hanya di karang-karang saja. Karena memang cerita itu adalah sesuatu yang memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Maka jadikanlah daya tarik kita kepada Nabi SAW dan juga kepada cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran. Sehingga di antara salah satu cara Allah memberikan kekuatan kepada Nabi di dalam berdakwah adalah menceritakan orang-orang sebelumnya. Sebagaimana Nabi dikala memberikan semangat dan motivasi kepada para sahabatnya, Nabi juga menceritakan cerita tentang orang-orang terdahulu. Sehingga dengan mereka mendengarkan cerita dari Nabi, mereka kembali semangat. Ternyata perjuangan kita tidak ada apa-apanya. Dan itu merupakan di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan di dalam Al-Quran cerita yang sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu semuanya cerita. 2/3 Al-Quran itu semuanya cerita semuanya. Dan itu untuk memberikan motivasi. Nah, di mana Nabi SAW membaca ayat, dibaca oleh Nabi surat Al-Maidah, semuanya cerita. Terutama cerita tentang Nabi Isa, yang mana kita mengetahui bagaimana perlakuan umat Nabi Isa kepada nabinya. Ada di antara mereka yang ingin membunuh nabinya, ada di antara mereka yang mengagungkan nabinya melebihi daripada kadarnya. Itu adalah umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Dan Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Isa. Kemudian Nabi kembali membaca ayat yang lain di dalam surat Ibrahim. Nabi juga tidak ingin umatnya sama dengan umat Nabi Ibrahim. Bagaimana pula umat Nabi Ibrahim? Umat Nabi Ibrahim itu tidak ada satupun yang ikut kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim berdakwah kepada Allah mulai dari kecil, mulai dari remaja, dengan burhan, dengan dalil yang jelas. Namun tidak ada satupun yang beriman kepadanya, kecuali istrinya, anak pamannya Lut. Itu pun diutus kepada bangsa yang lain, kepada kaum yang lain. Nah, ketika Nabi membaca cerita-cerita tentang para Nabi sebelumnya, maka Nabi tidak ingin umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Sehingga sambil membaca Al-Quran, sambil melantunkan ayat-ayat Allah, mendengarkan cerita-cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka Nabi pun menangis. Betul-betul Nabi menangis. Kemudian, ketika Nabi menangis ikhwatul Islam, karena malam ini merupakan kisah yang sangat indah atau peristiwa yang amat luar biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengutus malaikat Jibril. Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, datangi Muhammad, tanyakan kepadanya kenapa dia menangis. Dan Allah tahu kenapa Nabi menangis. Tapi Allah ingin memberitahukan kepada kita bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, datangi Muhammad, tanyakan kepadanya, ma yubki, apa yang membuat kamu menangis? Jibril pun datang dalam sekejap. Kemudian di ikhwatul Islam, Jibril bertanya kepada Nabi SAW. Ketika Jibril bertanya, apa kata Nabi SAW? Apa yang membuat Nabi menangis? Jawaban Nabi tidak lain tidak bukan adalah kalimat ummati.
yang membuat aku menangis adalah karena memikirkan umatku. Aku tidak mau umatku sama dengan umat-umat sebelumnya. Aku ingin umatku adalah umat yang terbaik. Itu yang selalu dipikirkan oleh Nabi SAW. Bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi kita sebagai umatnya. Kemudian ikhwatul Islam, Jibril kembali kepada Allah dan Allah tahu jawabannya. Kemudian ketika Jibril menyampaikan kenapa Nabi SAW menangis, maka Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kalimat ini kepada Muhammad. Kemudian Jibril pun kembali datang kepada Nabi SAW dan Nabi masih dalam keadaan salat sambil menangis memikirkan kita sebagai umatnya. Kemudian di saat itulah Jibril kembali datang menyampaikan sebuah kalimat yang membuat Nabi bahagia dan bangga untuk selama-lamanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril yang disampaikan kepada Nabi? Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'u. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau bangga terhadap umatmu dan kami tidak akan pernah membuat kamu kecewa terhadapnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara umatnya. Maknanya Allah berikan kelebihan dan kelebihan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari semua umat yang ada. Dan itulah di antara salah satu makna firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepadamu sampai engkau ridha dengannya. Apa yang Allah berikan kepada Nabi sehingga Nabi ridha dengannya adalah umatnya adalah orang yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani bahwa di dalam surga itu ada 120 barisan dan saf, 80 barisan atau 80 saf dari 120 tersebut itu semuanya berasal dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 surga itu berasal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk salah satunya. Artinya begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memikirkan umatnya. Kalimat ummati itu bukan hanya keluar dari lisan Nabi di akhirat saja, tidak. Di dunia Nabi sudah selalu memikirkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Sehingga Allah berikan hadiah kepada Nabi. Allah berikan semuanya kepada Nabi SAW. Dan tidak ada yang membuat Nabi bahagia dengannya kecuali melihat umatnya adalah umat yang terbanyak. Dan bukan hanya yang terbanyak, tapi yang terbanyak pula masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami akan jadikan kalian adalah umat yang terbaik di antara semua umat yang ada. Dan di antara kebaikan yang Allah berikan bahwa kita adalah orang yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam. Setelah kita mendengarkan kisah ini, hadis yang amat luar biasa, apakah masih pantas ada seorang mukmin mereka tidak lagi mau mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah masih pantas kita melewatkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, namun lisan kita tidak mau bergerak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau kalimat sallallahu alaihi wasallam? Umat apa namanya? Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara bentuk kita mengingat, mengenang bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa menghadirkan lisan dan lidah senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan selawat yang kita sampaikan tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi, tapi minimal itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi dan bentuk umat tidak pernah melupakan Nabi-Nya. Sebagaimana Nabi tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya, maka kita pun tidak akan pernah melupakan Nabi untuk selama-lamanya. Dan di antara bentuk kita tidak melupakan Nabi, maka basahilah lisan dan lidah senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada junjungan kita bersama, manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya masih berkaitan dengan kota Madinah. Dan kemarin kita telah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Al-Madinatu haramun ma baina 'ainin ila thawr. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah muqaddimah daripada hadis ini ikhwatul Islam
bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah. Dan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah adalah menjadikan Madinah bagian daripada tanah haram. Sehingga dikala kita berada di tanah haram, maka ada hal-hal yang kita dilarang melakukannya, artinya tidak bebas. Dan secara khusus ikhwatul Islam, yang pertama adalah tidak boleh bagi kita melakukan kezaliman di dalamnya kepada siapapun. Yang kedua, secara khusus tidak boleh bagi kita melakukan kezaliman terhadap penduduk Madinah. Mengapa demikian? Karena Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa'akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfun wala adl. Apa kata Nabi SAW di dalam doanya? Ya Allah, sesiapapun yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, fa'akhifhu, buat mereka takut. Ancaman pertama dari Nabi SAW di dalam doa ini, siapapun yang melakukan kezaliman terhadap penduduk Madinah. Zalim itu banyak macamnya, banyak bentuknya. Zalim dengan tulisan, zalim dengan lisan, zalim dengan amalan, zalim dengan perbuatan, itu semuanya disebut dengan kezaliman. Zalim itu diharapkan kepada siapapun, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita tidak boleh melakukan kezaliman. Makanya kita kenal, biasanya yang kita kenal di ikhwatul Islam ada namanya peri kemanusiaan. Tapi di dalam agama lebih daripada itu, ada namanya peri kehewanan. Apa maknanya? Kepada hewan pun kita tidak boleh zalim. Makanya suatu ketika ikhwatul Islam ada onta atau ada sapi dan kerbau, dia menangis. Kemudian Allah ilhamkan kepada Nabi untuk bisa memahami bahasanya. Karena tidak ada orang yang bisa paham, tidak ada manusia, tidak ada satupun yang bisa paham akan bahasa hewan. Satupun, bahkan Nabi juga tidak bisa, kecuali Allah yang mengajarkan kepada Nabi. Mengapa demikian? Karena itu kekhususan untuk Nabi Sulaiman. Makanya kalau ada orang yang paham bahasa hewan, berarti dia sama saja mengatakan saya sama derajatnya dengan Nabi Sulaiman. Bisa dipahami? Karena memang di antara salah satu doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun yang datang setelahku. Makanya Nabi SAW pernah menangkap jin. Kemudian dikala Nabi tangkap, Nabi SAW ingin mengikatnya di tiang Masjid Nabawi. Kemudian apa kata Nabi SAW? Sehingga nantinya jin ini bisa dipermainkan oleh kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin. Artinya dijadikan mainan. Karena sudah ditangkap dan diikat ke Masjid Nabawi. Kemudian apa kata Nabi? Nabi tidak jadi melakukannya. Karena aku ingat akan doa saudaraku Sulaiman. Karena jin tidak boleh tunduk kecuali kepada Nabi Sulaiman sahaja. Makanya Nabi lepaskan untuk menghormati doa daripada Nabi Sulaiman. Sehingga kita yang kualitas, kalau ada orang yang paham bahasa hewan, apakah dia lebih mulia daripada Nabi? Atau apakah dia sama kedudukannya dengan Nabi Sulaiman? Tidak, sama sekali. Makanya kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak pernah diberikan kepada siapapun, bahkan kepada Nabi. Karena itu ada doa Nabi Sulaiman yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Sa'ad. Rabbi habli mulka, ya Allah berikan kepadaku kekuasaan la yanbaghi, yang tidak pantas li ahadin, untuk sesiapapun min ba'di, setelahku. Makanya tadi kisahnya dikisahkan di ikhwatul Islam.